Setelah mengikuti kegiatan LIPI selama 2 minggu di stasi Ranggawati, kami telah menimba banyak pengalaman dan akan kami sharingkan dalam bentuk pleno. Jadi kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada Frater Ian Puja yang akan memberikan gambaran mengenai kegiatan kami di sana. Kesempatan saya berikan kepada Frater Ian. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Frater yang sudah menempatkan kami di stasi Ranggawati, yang mempercayakan kami untuk tinggal bersama umat di stasi Ranggawati. Untuk pengalaman umum stasi Ranggawati ini unik, itu satu desa, satu kampung, satu kakak, satu stasi, satu kampung, dan satu desa, dua desa. Ya, satu kakak, karena semua kami itu satu rumput, satu kakak semua. Kalau tidak percaya silakan tanya umat stasi Ranggawati. Baik, untuk kenyataan kontekstualnya secara geografis, stasi Ranggawati merupakan salah satu stasi yang berada di atas dataran tinggi sebelum Riau. Stasi ini memiliki medan yang cukup miring dan memiliki jenis tanah yang baik, sehingga tidak heran bahwa banyak tanaman yang subur, khususnya di daerah perkebunan. Selain itu, daerah ini juga memiliki mata air tersendiri, sehingga masyarakat banyak yang membuat kolam untuk perkembangbiakan ikan. Yang kedua, sosial. Kehidupan sosial masyarakat di stasi Ranggawati begitu unik. Mereka sangat bersahabat satu sama lain. Dalam hal kerja mereka sangat aktif dan semangat. Hal ini dapat dilihat dalam keseharian hidup dan juga dalam menjalankan aksi nyata. Mereka juga hidup rukun bersama dengan umat Muslim. Umat Muslim begitu terlibat aktif dalam menjalankan aksi nyata bersama kami. Bidang agama, kehidupan beragama umat stasi ini sangat baik. Mereka sangat terlibat aktif dalam hal keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti perayaan Ekaristi dan kegiatan katekesi bersama. Mereka begitu antusias dalam kegiatan sharing dan doa bersama. Yang berikut ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Ranggawati sangat menunjang. Mereka memiliki status pekerjaan yang berbeda. Mayoritas pekerjaan mereka ialah petani. Selain itu juga ada guru, pegawai, aparat desa, dan juga dosen di Universitas terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia. Itu ada di KBB-nya Frater Eci. Yang kelima, budaya. Kehidupan masyarakat Ranggawati dalam hal adat sangat baik. Mereka taat pada tradisi yang telah diwarisi oleh leluhur mereka. Ada banyak acara adat yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan. Salah satunya itu ialah upacara tahunan memperingati hari pindahnya kampung. Acara ini terjadi pada tanggal 11 November. Kalau undang dan yang berikut di Sermet. Kegiatan ini yang kami jalani di stasi Ranggawati sangat membantu kami dalam mendapati jalan panggilan. Stasi Ranggawati itu ada 6 KBG. KBG Kristoforus, Paulus Rasul, Ratu Damai, Yesus, Antonius Padua, dan Yohanes Pendeta. Kami belajar banyak dari umat stasi Ranggawati dalam segala aspek. Sifat gotong royong, toleransi, kerja keras, antusias, dan disiplin merupakan pelajaran menarik yang harus kami terapkan dalam menjalani kehidupan membiara. Komitmen. Setelah menjalani hidup bersama umat stasi Ranggawati selama 2 minggu, kami berkomitmen untuk selalu hidup disiplin dalam segala aspek. Setia mengikuti seluruh kegiatan rohani. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kerja bersama. Akhir kata, terima kasih kepada lembaga SSK yang telah menempatkan kami di stasi Ranggawati. Terima kasih juga kepada umat stasi Ranggawati yang telah memberi banyak kepada kami, baik dalam hal finansial maupun non finansial. Kami pergi tanpa bekas tetapi pulang tanpa bekas. Untuk sarannya dari stasi Ranggawati, umat stasi Ranggawati, yaitu mengaktifkan atau menghidupkan kembali misa dalam mas daerah. Yang kedua, perlu diadakan kunjungan pastoral setiap KBG.
Jadi kami membangun transformasi diri. Baik, sebelum ke transformasi diri, tambahan sedikit di Stasiun Ranggawatu mengapa disebut Kampung Ranggawatu? Jadi ada sedikit sejarahnya sekilas bahwa di situ dulu ada seorang raja namanya Empoli. Jadi dulu dia biasa pergi ke Lebor Selatan, tepatnya dengan di Nangalili. Itu biasa dengan berjalan menggunakan kuda. Nah, kemudian tempat yang dia tempati di situ ada batu berbentuk rangga, artinya berbentuk tanduk. Rangga itu dalam bahasa daerah, dalam bahasa Indonesia artinya tanduk. Jadi di situ ada satu batu berbentuk tanduk dan juga kemudian batu itu juga berbentuk seperti telapak kuda, bagian bau kuda itu. Lalu ada satu batu tempat yang bisa untuk naik ke kudanya. Sampai sekarang batu itu masih ada, namun tanduknya sudah perlahan-lahan hancur karena dikikis oleh air hujan, sehingga sampai sekarang batu itu masih ada, sehingga kampung tersebut disebut Kampung Ranggawatu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada frater yang muda dan frater yang telah menjelaskan rangkaian kegiatan kami di Stasi Ranggawatu. Jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan 1-2 pertanyaan, kami akan memberikan masing-masing dari kami akan memberikan transformasi diri kami untuk panggilan kami ke depannya. Dari saya mendapat suatu nilai di mana saya tinggal di dalam keluarga yang hanya ada bapak, mama, dan saya sendiri. Karena kakak-kakak yang lain mereka sudah berumah tangga sendiri dan anak terakhir itu frater SPD 3 tempat. Jadi di rumah hanya saya tinggal sendiri. Jadi saya belajar bahwa jika menjadi imam, kita pun harus mencintai suatu hal yang namanya kerja tangan. Jadi di sana setiap hari, di saat teman-teman lain mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain, saya berada di kebun bersama dengan bapak. Entah itu petik cengkeh, pilih kemiri, potong bambu atau mancing di tambak. Jadi saya belajar banyak mengenai kerja tangan bersama dengan bapak mama saya di Stasi Ranggawatu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kalau dari saya tinggal di keluarga yang sederhana, petani ikan cengkeh. Ketika ayah angkat saya ke kebun untuk petik cengkeh, meskipun naik di tangan ada satu yang satu buat untuk petik. Saya petik ini dengan kakak angkat saya, Kakak Rudin Hidayat, dia Islam dan kami ngobrol sangat baik. Dan pertama saya canggung karena dia Muslim, tapi ketika ngobrol kami dua begitu asik dan menyenangkan. Baik, di tengah keluarga yang saya tinggal itu, ya keluarganya penuh banyak tantangan. Dan ketika saya datang pertama itu, saya mendengar bahwa adik angkat saya nomor 3 diseret mobil sejauh 30 meter tanpa siu. Tetapi bagaimana orang tua angkat saya tetap tegar dan kuat, dan mereka selalu berdoa kepada Bunda Maria, dan hasil akhir adik angkat saya nomor 3 itu selamat. Dan dari orang tua angkat saya ini saya belajar banyak hal, yaitu tentang ketegaran dalam panggilan ini. Karena saya tahu memilih jalan panggilan ini tidak begitu gampang kita membalikkan telapak tangan, pasti ada lika-likunya. Tapi bagaimana saya sebagai seorang nakoda yang sedang bisa membawa kapal saya itu menuju pelabuhan. Sekian, terima kasih. Untuk transformasi diri, setiap hari itu saya mendengar kata iyo di belakang. Artinya saya mencoba menempatkan kata iyo itu dalam diri saya untuk menjawab panggilan Tuhan. Tuhan iyo. Setelah tinggal di Ranggawatu selama 2 minggu, tepatnya di
menagih. Lalu harus sederhana dan harus jangan terlalu memikirkan jabatan yang sekarang kita embankan, tapi kita harus hidup mengumat. Baik, terima kasih. Kalau dari saya belajar dari keluarga yang saya tempati, yaitu keluarga sederhana. Dari yang saya pelajari yaitu lakukanlah apa saja yang perlu untuk dilakukan dan juga bermanfaat. Dan yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba. Dan yang ketiga, cintailah apa yang Anda lakukan saat ini. Karena saya melihat dia itu banyak sekali karya, selain di petani juga di rumah juga di lingkungannya sangat aktif, dan dia itu juga selain petani cengkeh, kemiri, juga peternak ikan, ayam, dan juga babi. Jadi ada banyak hal yang saya belajar di sana, khususnya setiap pagi. Di setiap pagi itu dia selalu mengajak saya setelah minum pagi, selalu mengajak saya. Kata yang pertama yang dia sebut yaitu lakukanlah pekerjaan hari ini apa yang bermanfaat bagimu. Jangan berpikir bahwa ini tidak bermanfaat, tetapi lakukan dan pikirkanlah bahwa ini bermanfaat untuk masa depan, bukan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang memberikan transformasi diri dari kami masing-masing. Setelah kami belajar, entah itu dari papa mama, kakak-kakak, adik-adik SD, dan pokoknya semua orang-orang di stasi Rangkawatu yang telah menerima kami. Jadi sekian saja presentasi dari kami. Mungkin ada 1-2-3 pertanyaan yang akan diberikan oleh sama saudara semua kepada stasi kami. Jadi kesempatan seluas-luasnya akan berikan kesempatan kepada kain kami. Baik. Baik, terima kasih. Jadi tadi itu sudah dijelaskan oleh teman-teman berkaitan dengan KTKC untuk orang dewasa, dan ini sudah 3 kelompok tadi. Jadi kami dari stasiun Tado tidak belum mendengar berkaitan dengan KTKC anak-anak, karena kita punya itu kemarin ada bawa 2 metode yang berkaitan dengan dewasa dan juga untuk anak-anak atau remaja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pada hari Minggu pertama itu kami telah melakukan KTKC bersama dengan anak-anak. Setelah misa, dari kami langsung KTKC bersama anak-anak sekami dari SMP dan SD. Jadi untuk gambaran lebih besarnya saya berikan kesempatan kepada Frater Eci. Baik, terima kasih. Kurang lebih sudah dijelaskan Frater Carlos bahwa hari Minggu pertama setelah berada di Rangkawatu kami melakukan KTKC dari pukul 9.30 sampai dengan jam 12. Kegiatan yang kami lakukan, yang pertama kami mencoba menganimasikan kitab suci kepada anak-anak dalam bentuk gambaran anak-anak. Tidak lalu memang ikut dari buku, tetapi tidak lurus-lurus dari buku karena anak-anak agak sulit memahami. Kalau yang SMP mungkin, tapi yang anak-anak SD itu agak sulit. Oleh karena itu dengan bantuan 5 teman saya akan bisa membawakan. Lalu aksi nyatanya itu yaitu membersihkan lingkungan gereja, pungut sampah di Kampung Rangkawatu juga sekitarnya. Lalu yang terakhir itu kami melakukan lomba kuis kitab suci. Itu dilakukan pada hari Jumat setelah hari Kamis. Itu kami laksanakan perlombaan itu tepat hari Kamis. Lomba kitab suci, baca kitab suci antar KBG. Lalu kemudian untuk anak-anak remajanya itu kami lakukan juga, namun mereka minta untuk kegiatan sharing, lalu rekreasi bersama mereka, yakni di Golo Cucu dan Puncak Parolo di Tober sebelah atas kampung, dan juga kegiatan bersih lingkungan. Itu yang kami lakukan untuk sharing untuk KTKC anak-anak dan remaja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Frater Eci yang telah menjelaskan mengenai KTKC anak-anak di stasi Rangkawatu. Dari kesempatan berikutnya saya berikan kepada Frater Herman Nusiga.
Pertanyaan saya terkait dengan Ranggawatu. Tadi sudah dijelaskan bahwa Ranggawatu Surman Rusa. Bagaimana teman-teman semua bisa, atau bagaimana umat Ranggawatu bisa menjaga keamanan Ranggawatu yang tadi dikatakan bisa rusak? Jadi sesuai dengan letak geografis iklim yang ada di Ranggawatu, tadi sudah dijelaskan bahwa kebanyakan tumbuhan-tumbuhan di sana tumbuh di daerah dingin. Jadi mungkin karena kami di Stasi Indra memiliki kondisi situasi geografis dan iklim yang berbeda, jadi kami minta mungkin perwakilan dari teman-teman dari Ranggawatu, mungkin 2-3 orang bisa menceritakan sedikit bagaimana pendapatan dari umat-umat di sana dalam memenuhi kehidupan, terutama umat-umat yang berpatokan para petani-petani cengkeh, kemiri, atau yang spiritual. Sekian cerita. Saya juga memiliki orang tua yang memiliki kebun yang luas cengkeh dan kemiri. Jadi setiap hari kegiatannya kami itu hanya petik cengkeh, pecah kemiri itu, dan nantinya dijemur dan akan dijual ke Gadang. ada dia punya apa yang kumpul semua itu, menimbun bukit, namanya menimbun itu, dan harga 135 per kilo untuk cengkeh dan 22.000 per kilo untuk kemiri. Jadi itu saya sudah survei semua mengenai harga. Selain dari itu, memang di sana untuk sawah itu, kebetulan bapak saya juga ada sawah. Itu pada rata-ratanya sawahnya merupakan sawah tada hujan, dan memang pendapatan akan sawah itu kadang-kadang tergantung dari cuacanya juga. Jadi mungkin hanya itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari pertanyaan. Baik, kalau dari saya untuk orang tua yang petani itu biasanya, contohnya kalau pisang kalau sudah masak itu biasanya taruh di depan rumah, karena kampung Ranggawatu itu di jalan trans, jadi banyak mobil yang lewat dari situ. Biasanya ada mobil yang duduk kayak berhenti untuk beli sesuatu, biasa di pinggir jalan dekat Ranggawatu. Dan juga di stasi Ranggawatu umat di desa Pulau Desa itu sudah dibekali dengan cara untuk pembuatan bakso. Jadi selama ini COVID, jadi usaha itu diberhentikan sebentar. Jadi mungkin dalam waktu-waktu dekat ini akan hidupkan kembali untuk bisa memenuhi finansial masyarakat. Terima kasih. Memang kami rasakan bahwa untuk pisang, teman saudara itu dia mendapatkan pisang satu tangan dari orang tua asuhnya. Jadi memang kami juga memiliki kekayaan dengan pisang. Ya, tidak tahu apakah juga ada kesempatan untuk tanya-tanya soal pendidikan di sana. Apakah banyak yang berpendidikan tinggi, yang menggunakan sekolah S1K, S2K, IMAM-K, Suder-K, Haji-K, Imam Haji-K, semuanya. Bagaimana juga kalau saya ada tempat tanya, baiklah itu diinformasi. Terima kasih. Ranggawatu, atas sering mereka banyak juga yang ekstraktir, ada juga yang imamnya. Ada Romo Fikir Pelabuhan Bajo itu dari kampungnya stasi. Dan juga ada dosen UI Sastra Indonesia, untuk jurusan Sastra Indonesia itu dari stasi Ranggawatu.